Teman-teman, kita lagi di pameran planner di Galeri Nasional. Ada apa, Kak? Wah, dapat lagi. Ini untuk sini. Ini kau bikin sendiri. Wah, terima kasih. Atau kembaran lintas dunia. Jadi nanti adik-adik kalau sudah pakai gelang bisa ke pamerannya dan ke gedung D untuk ruang berkreasi atau beraktivitasnya. Jadi nanti di sana bisa apa? Lewat sini lagi. Jadi nanti kalau udah di dalam selesai, keluar lewat sini lagi. Terus kalau mau buat kalian nanti bisa di sebelah kiri di gedung di sebelah. Iya, nanti bisa gambar-gambar di sana. Nah, nanti di dalam pameran, aku mohon jangan disentuh karyanya ya. Dilihat saja, boleh dari dekat, tapi mohon jangan sampai terlalu dekat dan menyenggol. Nanti boleh untuk video, boleh foto, iya, tapi mohon flashnya jangan sampai menyala. Oke, terima kasih. Barang terus ada burung-burung, terus ada orang itu ya. Udah pecah-pecah. Kita udah sampai di sini ya. Nggak kedengeran. Jadi ini adalah seni rupa modern Indonesia tidak muncul dari ruang vakum. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, baik lokal maupun global. Berupa Indonesia mulai terlibat dalam dialog global melalui migrasi, baik melalui pendidikan, petualangan kreatif maupun Migrasi ini memperkaya kekayaan mereka dengan perspektif yang lebih luas, membuka cakrawala baru, serta mengintegrasikan berbagai budaya serta pengalaman yang berbeda.
budaya angkri itu sendiri. Jadi simbolisasi dari si hewan mitologi Bali ini, singa ini, jadi sebenarnya ini manusia dari berbagai kalangan. Berbagai kalangan itu kenapa bisa disimbolisasi seperti itu? Jadi perbedaan antara muka si singa itu yang merah pol sama yang putih, jadi kayak manusia yang punya kalangan atas, yang punya power, yang punya kuasa, dan yang mukanya nggak di set itu kayak masyarakat rakyat biasa gitu. Jadi sebenarnya untuk belajar angkri itu nggak hanya untuk masyarakat biasa aja, jadi semua kalangan harus sama rata. Ini emang dia terkenal dengan apa ya, seni realisme. Oke. Sehari-hari ini foto beliau. Kalau ini Sugiono. Realis dia pintar dan banyak seniman-seniman yang belajar dari beliau gitu. nggak mau lihat Ge? Nggak ada Alisnya, terus buat bahan penelitian, kadang kakak-kakak yang udah kuliah tuh buat dipelajari lagi gitu. Jadi sebenarnya karya ini tuh jadi apa enggaknya itu jadi bahan apa ya, pertanyaan untuk penelitian lagi gitu, buat nanti kakak-kakak yang kuliah, nanti kalau adanya masuk seni rupa bisa dipelajari kok ya nggak ada alisnya, kenapa gitu. Pencetus seni dekoratif modern. Jadi ini kan kayak bunga anggrek itu kan sebenarnya warnanya kan warna-warna yang kalau di aktualnya tuh warnanya ya kuning atau merah gitu, dan dia kayak memakai warna-warna yang bukan pada umumnya, dia pakai di pastel-pastel gitu, dia pakai sebuah ini jadi kayak benar-benar dekoratif gitu, jadi kayak benar-benar pencetus waktu itu di seni modern Indonesia. Sebenarnya tentang kayak pencarian jati diri sih. kayak monster. Ya kenapa ada orang yang nunggangin kayak apa ya, gajah gitu, ini kayak di kalau nggak salah kayak Hindu atau Buddha gitu kan. Ya negeri dongeng, betul. Jadi kayak apa namanya, lagi mencari jati dirinya nih si bapak-bapaknya itu, terus dilihatin sama monster-monsternya. Kenapa kayak apa, dia tuh benar-benar kayak apa ya, orang yang penting gitu, yang benar-benar orang penting yang kamu lihat apa? Gajah ya, aneh. Dia buat ini nih.
dan ketika waktu itu teman-temannya itu benar-benar orang-orang ada, dia punya media apapun, cat akrilik, cat apapun, cat minyak gitu. Dan pada saat itu pengen buat patung, tapi dia benar-benar itu tipis banget, nyari ke tukang kayu nanya harga kayu apa yang harganya paling murah, terus ditunjukin kayu nangka, karena kayu nangka kan persebarannya di Asia itu banyak banget dan gampang mudah didapat gitu. Dan katanya sih benar-benar dia untuk dipahat itu mudah dan enteng gitu kayu nangkanya gitu. Akhirnya dikasih kan, tapi kayu nangka itu ada grade-grade-nya kan, grade A sampai grade macam-macam. Dan si Ambrus ini, yang Ambrus ini benar-benar dia beli yang paling murah karena ya itu gitu. Dan kenapa kok begini, jadi ini sesuatu ya bisa untuk edukasi juga, untuk penelitian, karena masih dijaga kekaryaan beliau gitu. Dia biasanya karyanya itu buat kucing. Emang biasa karakternya emang buat kucing. Itu bukan kucing ya? Iya, kucing. Berprosesnya, bertransisi dari mulai, makanya kan ini kan ada model laki-laki, terus dia buat di medianya di atas papan. Beda kan pasti kan kalau di atas papan. Makanya beliau yang dia di sini tuh kayak dari proses hasil dari transisinya seniman dari awal gimana, jadi nggak langsung ya pintar langsung jadi bagus gitu. Aku punya listrik. Coba disipitin. Jadi kayak ngeliat, Coba disipitin matanya. dia kayak ada Deket dong. Cut. Dia ada tulisannya bunga. Oh, bisa kelihatan nggak? Aku Kira-kira saya berubah. Kalau yang beliau kan ini dia langsung ke seni abstrak modern kan dari kaligrafi. Kalau dia Aditya ini sebenarnya arti dari kaligrafi itu kan sebenarnya tulisan indah ya. Dan si Aditya ini sebenarnya saya nggak setuju kalau kaligrafi itu gimana dengan tulisan indah. Ketika ada tulisan yang beda, berarti namanya bukan kaligrafi. Tapi tetap kayak ada yang tulisan Arab tapi nggak indah, nggak bagus. Tapi itu disebut kaligrafi, saya nggak setuju. Jadi kaligrafi itu satu kesatuan dari karya kaligrafi kontemporer itu sendiri. Jadi berbentuk kayak estetikanya gimana, warna-warnanya. Jadi kayak arti dari estetika dan keindahan itu dalam satu konteks lukisan kaligrafi ini gitu. Si dilipatnya itu kalau teknikal itu raku itu tuh kayak tembikar atau tikar yang ada di Jepang gitu. Kan kalau itu kan biasanya kan kayak kebalik gitu kan, dilipat gitu. Dan si Dawati ini, Sumantri ini dia salah satu seniman pelopor kayak pencetus seni keramik gitu di Indonesia. Makanya kayak bahan-bahannya kan dari tanah liat. Basicnya seniman yang membuat fashion dan instalasi. Beliau ini pemain film juga, dia aktris juga. Dan aku mau kasih tahu ini tuh potret beliau dari seniman sendiri. Wajahnya sama. Dan kenapa ada bacaan everyday gitu? Jadi ada cahaya center yang dihadapin ke atas jadi kayak seolah-olah. Dan aku mau kasih tahu si Astari Rashid ini dia seniman yang benar-benar melawan stigma dari pria. Jadi kayak perempuan nggak bisa di atas dari pria gitu. Kayak mengkritik dari hal-hal itu semua gitu, dari kayak pornografi gitu. Jadi kayak ini tuh everyday yang cahaya lampu solar itu kayak menggambarkan bukan hanya pria saja yang bisa dia kapanpun, perempuan pun kapanpun bisa. Dan kenapa di sini ada visual brimob, ada gambar-gambar brimob. Jadi kayak terus ada tulisan sekretaris gitu. Jadi kayak menginterpretasikan kayak perempuan nggak hanya sebagai dulu mungkin tahun 2000 identik dengan perempuan ujung-ujungnya sekretaris saja. Semua profesi sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan dan bisa dilihat dari visualnya si brimob itu. Bukan hanya laki-laki saja kan, brimob itu identik dengan laki-laki gitu.
Dan ini potret beliau pas main film, jadi kayak beberapa ada yang dibintanginya. Terus kayak dia tuh kayak pengen ngasih tahu sebenarnya perempuan itu bisa berbagi profesi lain gitu, nggak hanya sekretaris aja gitu. Dan untuk ini perempuan kuat ya kan apa namanya, pakaian adat Jawa yang rapi, yang sopan gitu. Sebenarnya ini tuh tentang kayak melawan stigma dari perempuan harus dituntut untuk memakai yang feminin saja, yang perempuan saja. Kenapa di sini ada apa namanya, gambar-gambar perempuan di batiknya gitu. Kayak sebenarnya pakaian-pakaian laki-laki itu boleh-boleh saja, tapi dengan harus sopan. Makanya di sini kan kayak udah pakai visual pakaian adat Jawa yang padahal sebenarnya perempuan juga gitu. Kalau seperti huruf A dan kayak bentuk celana pria yang besar. Waktu itu sempat dipinjemin sama Louis Vuitton. Oh gitu. Oh gitu. Anak ada lihat ini apa? Oh, jamu. Saya ngeliatin jamunya kan Ya, stisip ya. Jamu terus Khas banget gitu ininya. Bordir kayak gitu kan. Ini sebenarnya interpretasi tentang, balik lagi mirip banget ya. Dia untuk melawan stigma dari pria kuat itu sendiri. Pria kuat itu ya. Jadi dalam tanda kutip sebenarnya pria kuat itu dia minum minuman obat ini, sedangkan perempuan kuat tanpa minum obat. Nah gitu maksudnya. Terus kenapa ada laki-laki tuh ada di depan? Itu sebenarnya sebagai simbolisasi sebenarnya arti kuat itu sendiri kan biasanya kalau di MMA atau di itu kan ada depan dulu kan. Kayak menandakan ini loh gue kuat, kayak simbolisasi aja. Dan kenapa ada dua orang di dalam ini, kayak sebenarnya kan Allah berikan ini tujuan untuk dibikin ya. Nah gitu. Dadah.